Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koordinator Fungsional SKB Susuan, Bapak Dr. Andes Edi Siswanto MPD. Yang kami hormati Ibu narasumber Rita Puji Astuti SE dan peserta pembinaan kewirausahaan Tata Boga tahun 2021 yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini dapat berkumpul kembali secara daring di Zoom meeting yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti dan harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ini kemarin saya sudah melakukan peninjauan ke beberapa pelaku usaha atau yang sudah ibu-ibu yang sudah melakukan usahanya. Berikut ini akan saya tampilkan videonya. Ini video kemarin. Terdengar ya Ibu suaranya? Ya.
Baik Ibu-Ibu, itulah tadi yang kemarin telah kami tinjau kegiatan usahanya. Baik, untuk saat ini sebelum Ibu narasumber ini memberikan materi, terlebih dahulu saya akan bacakan CV dari beliau. Baik. Ini narasumber kita yaitu Ibu Rita Puji Astuti, sarjana ekonomi, lahir di Semarang 5 November tahun 1977, alamat Dusun Badran, RT 2 RW 4, Ketapang, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, pendidikan terakhir S1 akuntansi, jenis usaha saat ini yaitu makanan olahan berupa snack box, catering, cake, dan bakery. Nama usahanya Rita Cake and Bakery, dengan nomor PIRT tersebut dan nomor WhatsApp-nya. Ibu-ibu yang belum punya bisa dicatat untuk nomor WhatsApp-nya. Selanjutnya, pengalaman kerja dari beliau. Yang pertama, purchasing di PT Cangkir Mas Tangerang, accounting PT Abdul Indonesia Tangerang, accounting PT Bintang Mandiri Tangerang, dan finance PT Sari Harum Tangerang. Pengalaman kursus beliau, kursus cake Bogasari, kursus bread Bogasari, kursus cookies Bogasari, kursus bolu batik, kursus garnish, dan juga baking demo juragan kue Jogja. Nah, berikut adalah pelatihan yang pernah beliau lakukan. Yang pertama, achievement motivation training oleh Dinas Koperasi, kemudian workshop pelaku ekonomi kreatif oleh Dikref, pelatihan sistem jaminan halal, pelatihan produksi pangan industri rumah tangga, bimbingan teknis manajemen keuangan UMKM berbasis aplikasi digital, dan juga pelatihan pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, baik, monggo Ibu Rita, saya persilahkan untuk memberikan materi dan juga motivasi kepada ibu-ibu yang hadir di pada Zoom kali ini. Monggo Ibu Rita. Terima kasih Mbak Fia atas waktunya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Priyo Prasetya Sigit selaku Kepala SKB Kecamatan Susukan. Yang terhormat Bapak Edi Siswanto MPD selaku Koordinator Fungsional SKB Susukan. Ibu-ibu peserta pembinaan kewirausahaan SKB Kecamatan Susukan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pembinaan kewirausahaan via Zoom yang kedua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam program lanjutan pembinaan kewirausahaan Tata Boga yang kedua ini. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Amin. Ibu peserta pelatihan, apa kabar ibu-ibu semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun PPKM diperpanjang dan diperpanjang lagi, tapi tetap semangat ya ibu-ibu ya. Semangat terus Bu Rita, selalu. Ya. Harus selalu menjaga semangat. Ya, alhamdulillah. Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ini masih melanjutkan cerita tentang perjalanan usaha yang kemarin, nggih. Jadi pada awalnya saya memutuskan untuk memilih usaha yang masak-memasak ini karena memang berangkat dari hobi saya membuat aneka kue dan berbagai masakan. Namun sebelum memutuskan untuk memulai usaha, saya masih istilahnya masih belum
percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki. Akhirnya saya mengikuti berbagai kursus membuat kue di beberapa tempat yang tadi sudah dibacakan sama Mbak Fia tadi. Nggih. Yang pertama waktu itu saya ambil beberapa paket kursus cake, bread, kue kering di Bogasari Solo. Kemudian di Jogja, Salatiga, dan Semarang. Bahkan sampai saat ini pun kalau masih ada info yang berhubungan dengan kursus kue yang sekiranya saya masih belum bisa, ataupun ada acara baking demo, saya masih sering mengikuti Ibu-Ibu. Tujuannya yaitu karena ilmu itu selalu berkembang, jadi saya terus ikuti supaya supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmunya. Setelah itu, saya setelah mengikuti beberapa paket kursus itu, akhirnya baru saya memberanikan diri untuk membuka pesanan kue, menerima pesanan kue. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Yang awalnya itu dari orang terdekat kita dulu. Jadi pesanan kita itu datang dari orang yang terdekat dulu, dari tetangga, saudara, kemudian teman-teman kita. Dari situ, dari mulut ke mulut, akhirnya pesanan kita itu bisa bertambah. Ibu-ibu, sebelum kita memulai usaha, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dengan matang. Ide tentang usaha apa yang akan kita ambil. Tentukan usaha yang akan kita jalani. Jadi jangan sampai kita itu memutuskan memulai usaha itu karena ikut-ikutan saja, Ibu-Ibu. Sebagai contoh, pada waktu itu memutuskan untuk memulai usaha yang saya jalani di bidang kuliner, khususnya untuk memproduksi aneka kue, karena saya waktu itu mempunyai niat yang kuat untuk memiliki suatu usaha sendiri yang sesuai dengan bakat saya. Selain itu, saya juga memiliki niat yang baik, yaitu untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi Ibu-Ibu, meskipun perekonomian keluarga itu adalah kewajiban suami, kewajiban bapak-bapak, tapi tidak ada salahnya kita sebagai ibu rumah tangga itu ikut menunjang perekonomian keluarga. Kemudian pertimbangan berikutnya yaitu kita harus meneliti mengenai peluang, Bu. Untuk peluang usaha, kita perlu mengadakan survei. Survei di sini sebenarnya meskipun dalam skala kecil itu sangat penting kita lakukan. Misalnya pada waktu itu saya sering mengamati di sekitar saya, masyarakat itu masih ada beberapa yang kalau membeli kue itu harus lari ke Salatiga, Ibu-Ibu. Karena mungkin di sana banyak sekali toko-toko kue yang ternama, kemudian banyak sekali pilihan kuenya. Jadi saya waktu itu ambil kesimpulan bahwa di wilayah sekitar saya, di Kecamatan Susukan ini, masih ada peluang untuk usaha ini. Selain itu, saya juga memastikan bahwa permintaan atau kebutuhan aneka kue itu masih cukup tinggi. Kemudian, pertimbangan yang berikutnya yaitu membuat rencana usaha. Sebagai langkah awal usaha, tentunya harus ada perencanaan yang sangat matang.
perencanaan ini misalnya yang pertama, itu biasanya ibu-ibu kok ditanya masalahnya apa? Itu pasti permodalan Ibu nggih. Nah, pada saat itu saya untuk permodalan itu saya memanfaatkan sedikit uang tabungan saya yang saya miliki untuk memulai usaha. Jadi waktu itu saya menggunakan skala prioritas, Bu. Jadi modal yang sangat terbatas itu saya belikan alat yang paling penting dulu. Karena kalau untuk usaha kue itu yang terpenting adalah mixer, oven, timbangan digital, dan loyang-loyang untuk cetakan. Waktu itu yang pertama saya beli yaitu alat-alat tersebut. Kemudian kalau untuk bahan baku, saya waktu itu hanya membeli sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan pesanan yang masuk. Jadi waktu itu kalau ada pesanan masuk, saya baru hitung, Bu, kira-kira pemakaian terigu berapa, kemudian tepung gula berapa, telur berapa, saya beli ngepas-ngepas saja, karena memang modalnya kita harus diputar supaya cukup. Nah, kemudian perencanaan yang itu lokasi usaha, Bu. Jadi kita juga harus menemukan lokasi yang tepat untuk kita usaha. Lokasi ini juga sangat berpengaruh karena itu berhubungan nanti dengan permodalan kita juga. Kalau kita modal yang tidak terlalu besar seperti saya waktu itu, saya memutuskan untuk memilih lokasi di rumah saja. Jadi saya memanfaatkan dapur untuk memproduksi berbagai macam kue. Dan sampai saat ini pun masih tetap di dapur, Ibu-ibu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi yaitu nama usaha. Jadi, pastikan setiap usaha kita itu memiliki nama. Karena nama itu merupakan identitas usaha kita. Tentunya orang akan lebih mudah mengenali usaha kita dengan nama kita. Nah, kemudian nama yang kita pakai untuk usaha kita itu sebaiknya digunakan nama yang simpel dan mudah diingat. Jangan membuat nama usaha yang berlebihan karena akan terkesan kurang menarik dan susah diingat orang lain. Saya kebetulan waktu itu memutuskan untuk menggunakan nama usaha saya, Cake and Bakery, karena memang itu saya ambil dari nama saya sendiri. Sedangkan Cake and Bakery itu sebagai identitas jenis produknya. Dengan harapan ke depannya, usaha ini bisa menjadi berkembang dan bermanfaat untuk semuanya, untuk masyarakat di sekitar saya khususnya. Kemudian setiap usaha itu pasti menemukan kesulitan dan kendala pada saat awal menjalankan usaha. Waktu itu yang pertama kali menjadi kendala saya, menjadi pemikiran saya, yaitu penentuan harga jual, Ibu-ibu. Karena di masyarakat kita itu sudah menjadi kecenderungan kalau membeli sesuatu, apalagi yang namanya kue, pasti kebanyakan orang itu mintanya kuenya besar, murah, dan maunya enak. Betul ya, Bu ya? Nah, awalnya itu menjadi dilema buat saya, padahal secara kualitas itu tidak bisa disamakan, terutama dalam soal rasa, kualitas bahan baku, dan juga penampilannya. Akhirnya, saya memutuskan untuk memiliki standar sendiri terhadap
kualitas produk saya maupun harga jualnya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya konsumen kita itu nanti akan terbentuk sendiri, Bu. Jadi intinya di sini, ibu-ibu nanti kalau membuka usaha itu jangan terlalu takut dalam menentukan harga jual. Yang terpenting ibu-ibu bisa menjaga kualitas produk sehingga harga jual yang kita tentukan itu pantas dengan kualitas bahan kita. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yang saya hadapi waktu itu yaitu tentang manajemen waktu. Yaitu bagaimana kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga tahap demi tahap produksi itu bisa diselesaikan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Apalagi produksi saya itu berdasarkan pesanan ya. Jadi customer biasanya minta pesanannya selesai dalam misalkan jam 4 sore. Nah, kalau satu customer saja yang minta, mungkin kita masih bisa menyelesaikannya dengan istilahnya ya agak santai gitu ya. Tapi nanti kalau sudah berjalannya waktu, ternyata dalam satu hari itu ada beberapa pesanan yang masuk, maka kita harus benar-benar pintar untuk mengatur waktu. Kemudian untuk menunjang selesainya pesanan kita dalam waktu yang sudah ditentukan, itu kita harus menyesuaikan dengan jumlah tenaga kerja kita, Ibu-ibu. Pada awalnya saya memulai usaha itu hanya dibantu oleh 1 orang tenaga kerja. Karena baru pertama kali saya menerima order dalam jumlah yang cukup banyak, saya sempat kebingungan bagaimana mengatur waktu dan cara kerjanya. Dari situ akhirnya saya mulai bisa mengukur kemampuan bekerja saya, kemudian dengan 1 orang karyawan itu kemampuannya sampai di mana. Nah, akhirnya saya ambil keputusan untuk penambahan karyawan. Kalau dengan penambahan karyawan pun kurang, itu perlu ditambahkan jam kerja atau lembur supaya pekerjaan kita tepat waktu. Ya, kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu promosi, Bu. Pada awal saya memulai usaha, orang belum banyak yang mengenal produk saya. Salah satu cara saya waktu itu, saya membuat beberapa sampel produk aneka kue, kemudian saya bagi-bagikan ke beberapa tetangga, saudara, teman, bahkan saya datang ke beberapa kantor membawa sampel kue. Karena kalau untuk kue itu mereka pasti pengen mengetahui dari segi rasa yang pertama. Alhamdulillah setelah itu saya mulai mendapat respon yang baik dan mulai pesanannya bertambah. Awalnya itu saya paling sebulan itu cuma kerja sekali, Bu. Sebulan sekali, kemudian beberapa hari, bahkan hampir 1 bulan nganggur, nggak ngerjain apa-apa, Bu. Nah, dari situ kita harus putar otak gimana caranya supaya orderan kita itu bisa bertambah. Kemudian dari mulut ke mulut, dari sampel-sampel yang sudah saya bagikan itu ternyata memang alhamdulillah membuahkan hasil. Setelah itu bulan-bulan berikutnya ada yang pesan lagi dari orang yang punya hajatan, orang pengajian, dari kantor, dan dari sekolah-sekolah yang kebetulan mereka mempunyai acara. Pada awalnya memang saya hanya mempunyai beberapa jenis produk, terutama kue-kue yang untuk isian snack box. Nah, pada akhirnya permintaan itu menjadi bertambah. Jadi ada nasi box, aneka tumpeng, kemudian tar, dan lain-lain.
Nah, dari situ itu fungsinya kita harus menggali, istilahnya mengikuti kursus-kursus yang tambahan-tambahan. Jadi ada istilahnya apa ya? Jadi kita mengikuti kursus-kursus itu supaya kita bisa mengikuti perkembangan yang customer minta. Permintaan dari customer itu kadang selalu mengikuti perkembangan. Sehingga itulah fungsinya kita selalu mengikuti kursus biar tidak ketinggalan yang sedang tren di saat ini. Selain dengan membagikan sampel tadi, saya mulai membenahi kemasan atau packaging saya. Pada awalnya kemasan plastik saya ya cuma polos begitu saja. Akhirnya saya menyablon kemasan saya dengan merek Rita Cake and Bakery. Begitu juga dengan kemasan dus saya, kemudian saya mencetak sendiri dengan desain dan merek sendiri. Seperti tadi ya saya lihat di video yang Mbak Via putarkan itu ada jamur crispy, itu juga sudah bagus ya, sudah ada stikernya. Dari situ nanti orang bisa lebih mengenal produk kita. Jadi itu memang sarana kita untuk memperkenalkan diri itu dengan packaging yang menampilkan nama merek kita. Kemudian promosi yang berikutnya yaitu setelah ada WA, saya mulai posting-posting di story WA, di Facebook maupun di Instagram. Nah, ibu-ibu yang terhormat, sebagai pelaku usaha yang taat akan ketentuan perundang-undangan, maka kita harus memiliki izin usaha sebagai tanda legalitas atau kepastian atas usaha kita. Jadi ibarat sebuah perusahaan, kita itu harus memiliki surat izin untuk usaha atau untuk siup nggih. Tapi kalau untuk seperti kita ini, kita masih mikro ya, masih kecil ya Bu ya. Itu kita izinnya berupa IUMK atau izin usaha mikro dan kecil. Penyelenggaraan perizinan ini bisa ibu-ibu nanti buka linknya. Jadi kita melalui sistem online single submission atau OSS. Nanti bisa dibuka linknya Bu ya. Nanti coba saya kasih linknya untuk pendaftaran izin yang OSS itu bisa online. Setelah itu nanti kita bisa mendapatkan bukti yang berupa NIP Ibu. Jadi NIP itu muncul setelah kita mendaftarkan OSS, yaitu nomor induk berusaha. Kalau di perusahaan besar itu namanya tanda daftar perusahaan atau TDP. Kalau untuk kelas kita, kelas UMKM itu namanya OSS. Jadi sederhananya NIP atau nomor induk berusaha itu sebagai identitas kita sebagai pelaku usaha atau KTP-nya pengusaha, Bu. Kalau IUMK itu sebagai identitas usahanya atau SIM-nya pengusaha. Nah, kemudian perizinan berikutnya setelah kita memiliki IUM OSS, itu produk kita, itu kita bisa daftarkan perizinannya dengan PIRT. Kalau PIRT itu perizinan untuk produk kita, Ibu-ibu. Jadi itu nanti kita bisa daftarkan di webnya DPM PTSP, Dinas Permodalan Satu Pintu ya. Itu. Jadi nanti saya kasih linknya untuk pendaftarannya itu bisa online semua. Dan untuk OSS sama PIRT ini semuanya gratis ya Ibu-ibu. Nah, kalau untuk perizinan PIRT itu nanti Ibu-ibu bisa buka linknya di http://dptmtsp
www.semarangcup.go.id. Nanti di situ ikuti saja, semua langkah-langkahnya ada di situ. Kemudian nanti dari DPM PTSP itu nanti biasanya mengadakan survei atau kunjungan ke tempat usaha kita. Nah, kemudian, jadi kalau ibu-ibu masih bingung, PIRT itu apa, kemudian IUM OSS itu apa, gitu, mungkin masih ada sebagian yang belum mengerti. Jadi kalau IUM OSS itu intinya adalah izin usaha kita sebagai pengusaha. Kalau PIRT itu izin atau sertifikat pangan industri rumah tangga. Itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Ibu-ibu. Jadi sertifikatnya PIRT itu mengacu pada hasil produksi kita. Produksi kita itu sudah memenuhi standar atau belum. Seluruh pengurusan PIRT ini tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, apabila terkadang ada petugas yang mengaku dari Dinas Kesehatan ataupun dari Dinas DPM PTSP yang menawarkan pengurusan PIRT dengan meminta bayaran, itu ibu-ibu bisa menginformasikan ke hotline PIRT Dinkes di nomor 0852 923 24235. Nah, ibu-ibu yang terhormat, setelah kita memenuhi izin-izin tersebut, ibu-ibu yang memiliki usaha itu bisa bergabung di UMKM Center Kabupaten Semarang. Itu mudahnya pengusaha mikro se-Kabupaten Semarang. Misalkan ibu-ibu pun belum memiliki izin-izin tersebut, tetapi ibu-ibu sudah memiliki usaha, ibu-ibu masih bisa bergabung di situ, ibu-ibu. Nanti untuk pengurusan izin-izinnya itu nanti bisa diarahkan dari UMKM Center Kabupaten Semarang. Gitu. Kalau untuk pendaftaran UMKM-nya sendiri, itu sekretariatnya di depan Saloka, ibu-ibu. Jadi di PIKK Lopait Tuntang, ya. Nanti datang ke situ, ada petugasnya yang standby di situ, ibu-ibu bisa daftar sebagai anggota UMKM. Insya Allah, jika sudah gabung di situ itu manfaatnya banyak sekali, Bu. Banyak informasi yang kita dapatkan yang berhubungan dengan usaha kita. Bahkan nanti itu kalau misalkan kita sudah gabung dan perizinan kita sudah lengkap, produk kita itu bisa dipromosikan juga oleh mereka. Nah, selanjutnya UMKM Center ini berada di bawah naungan Dinas Koperasi Kabupaten Semarang. Ibu-ibu yang terhormat, dalam menjalankan sebuah usaha itu tentunya tidak luput dari yang namanya kendala dan kesulitan. Pada saat akan memulai usaha yang untuk pertama kalinya, tentu kita juga masih bingung. Jadi kita mau mulai dari mana? Mau memilih usaha apa, pasti kita juga bingung, ya. Kira-kira usaha apa yang untuk kita? Tapi saran saya, ibu-ibu segera bisa menentukan jenis usaha yang harus dijalani. Saran saya, jangan buang waktu, ibu-ibu. Jadi kadang kita ngikuti bingung, akhirnya kita memutuskan sama sekali. Nah, sebaiknya ibu-ibu segera pilih mana yang sesuai dengan minat dan kemampuan, sehingga akan lebih mudah memulai dan lebih mudah mengelolanya. Segera kerjakan atau kita akan lebih banyak lagi kehilangan waktu. Jadi semakin cepat kita memulai usaha, maka insya Allah semakin cepat juga kita akan mencapai kesuksesan. Bagi orang yang menjalankan usaha pemula, kegagalan itu merupakan hal yang
paling menakutkan. Jadi kadang ada beberapa orang yang belum berusaha itu sudah takut akan kegagalan dulu, Bu. Padahal belum mencoba, belum melangkah, tapi kok sudah takut dengan kegagalan. Jadi begini nih, pada dasarnya semua usaha itu pasti ada resikonya. Nah, dari resiko itu kita harus bisa mengelolanya dengan cara yang bijaksana. Sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk kedepannya. Jadi hindari perasaan takut yang berlebihan untuk memulai usaha, Bu. Karena dengan rasa takut yang berlebihan itu justru akan menyurutkan usaha kita. Semakin lama ketakutan, kita semakin lama tidak mencoba. Jadi kita cuma bayang-bayangi rasa takut, kemudian malah tidak berbuat apa-apa. Jadi kita harus optimis, nggih. Kita itu sebenarnya setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang sukses. Cuma orang-orang yang sukses itu udah mulai duluan dan kita itu belum memulai, Bu. Jadi harapan saya setelah acara ini, setelah kita sudah mendapatkan beberapa pengarahan dari SKB, sudah mendapatkan pelatihan, sudah mendapatkan bimbingan, ibu-ibu semoga sudah tidak ada keraguan lagi untuk segera memutuskan menjalani usaha apa yang sesuai dengan minat ibu-ibu semua. Yang berikutnya, usahakan selalu berpikiran positif dan tenang, ibu-ibu. Ibu-ibu ini, saya juga sih sebenarnya itu selalu istilahnya apa nggih, kurang tenang dalam menghadapi sesuatu, kadang gerusa-gerusu. Ibu-ibu seperti itu. Tapi saat ini usahakan selalu berpikiran positif, tenang, segera ambil keputusan sehingga kita bisa memulai usaha kita dengan sebaik-baiknya. Niatkan bismillah, mencari usaha, kemudian membantu keluarga, insya Allah kita bisa jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan terlalu fokus terhadap permasalahan nanti yang akan kita hadapi untuk berusaha. Tapi kita lebih baik itu fokus terhadap usaha yang akan kita jalankan. Jangan terlalu fokus terhadap permasalahan-permasalahan terus, karena nanti itu akan membayangi kita terus, Bu, yang akan menghambat usaha kita. Nah, apabila kita mengalami kegagalan, itu segera bangkit kembali, jangan menyerah. Segera bangkit dari kegagalan. Di situ nanti kita akan menggapai kesuksesan, ibu-ibu. Nah, dari situ mungkin nanti ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, boleh saya bisa menjawabnya semampu saya. Jadi setelah acara ini nanti bisa kita buka untuk tanya jawab. Dan demikian yang bisa saya sampaikan dalam Zoom kita kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada keluarga besar SKB dan ibu-ibu semua atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu-ibu, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah memberikan motivasi yang sangat menginspirasi untuk kita semua dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Edi diperkenankan untuk menyampaikan apabila ada tambahan untuk peserta. Monggo Pak Edi. Oke, Mbak Fia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ibu narasumber, Ibu Rita Pujiastuti SE yang kami hormati, dan pada ibu-ibu peserta
kewirausahaan, PKH kewirausahaan yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lewat dunia maya begitu dengan sarana Zoom karena kondisi yang tidak memungkinkan, dan harapannya ini semua menambah semangat kita dalam berkarya. Yeah. Tidak lupa salawat salam kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat kita nantikan sahabatnya, terutama besok di yaumul akhir. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohonkan maaf Bapak Kepala SKB pada kesempatan kali ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena pada ini ada istilah apa, undangan rapat di Ungaran, begitu, rapat dinas, sehingga beliau mewakilkan pada saya untuk berikan istilahnya ya prakata pada kesempatan kali ini. Terima kasih tadi Bu Rita sudah banyak menyampaikan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan PKH, terutama untuk kewirausahaan ini yang kaitannya dengan tata boga. Bagus, dan memang seperti itu kalau saya perhatikan atau saya dengarkan dari awal itu memberikan semangat, dan saya yakin ini tambahan pengetahuan dan semangat juga bagi peserta begitu ya. Perlu saya sampaikan dari awal sudah disinggung, PPKM memang pada saat ini diperpanjang sampai tanggal 16. Nggak tahu nanti setelah tanggal 16 diperpanjang lagi atau tidak gitu. Nah, tetapi untuk perpanjangan yang kesekian kalinya dari tanggal 10 sampai tanggal 16 ini ada satu poin yang mungkin perlu kita cermati, yaitu ada namanya pekan jajan. Nah ini, jadi itu merupakan program dari instruksi Bupati yang terkait dengan PPKM ini. Ini ada pekan jajan, jadi tanggal yang ini. Jadi istilahnya itu dalam rangka untuk memberikan kesempatan dalam rangka untuk mengembangkan usaha ekonomi mikro seperti tadi yang disampaikan Bu Rita itu. Nah, ini kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa memulai, mumpung ini masih sudah ada istilahnya ibaratnya kalau ledeng itu kerannya dibuka oleh pemerintah Kabupaten Semarang agar sudah masyarakat walaupun PPKM sudah diberi kesempatan untuk jajan. Gitu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, terkait dengan apa tadi tayangan di awal, saya juga beberapa contoh istilahnya sudah komplit. Ada yang buat makanan atau kue kering, ada yang kue basah, ada yang makanan buat sup tadi dan minuman dan sebagainya. Nah, berbagai macam hal itu sesuai dengan betul seperti yang disampaikan Bu Rita tadi, minat, hobi atau apalah istilahnya begitu, yang kira-kira yang disenangi itu apa. Nah, kalau bekerja dengan rasa senang itu kayaknya memang benar nanti akan timbul sesuatu yang mengalir dan enjoy dan hasilnya sangat memuaskan gitu. Karena dilandasi rasa senang tadi. Dan yang jelas ibu-ibu semuanya, untuk menjadi seorang wirausaha itu memang orang-orang pilihan, orang-orang yang berani untuk mengambil risiko. Seperti tadi Bu Rita sampaikan, ya kita harus mencoba, jangan takut bayangan. Kalau istilahnya gagal ya bangkit lagi dan sebagainya itu. Memang itulah ciri seorang wirausaha. Jadi berani mengambil risiko apapun yang terjadi. Nah, dan tentunya karena sudah kemarin disampaikan dari Mbak Via sudah keliling untuk monitoring dan sebagainya, bisa melihat langsung kondisi-kondisi yang ada. Ya, saya hanya nambahi aja apa yang disampaikan Bu Rita, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Kalau orang Jawa itu mengatakan ya dalam kegiatan usaha agar biar bertahan dengan baik ya istilahnya
istilahnya ulat, alat itu dijaga. Gitu kan. Ulat bagaimana sikap kita dalam berusaha itu melayani pelanggan dan sebagainya, itu saya yakin itu dijaga biar agar tertarik dan sebagainya. Ulet bagaimana agar kita ya semangat ya, pantang menyerah dan sebagainya. Alat bagaimana agar dengan kondisi yang ada, dengan istilahnya model yang ada, saran yang ada, tetap mampu bertahan gitu. Dengan Jawanya orang Jawa kan semacam itu. Nah, tentu banyak awal memulai usaha itu kendala-kendala yang ada. Tapi justru betul seperti tadi disampaikan Bu Rita, kendala itu jangan menjadikan kita patah semangat untuk memulai usaha, tetapi coba semangat mencari solusi. Ya, mungkin dari yang sendiri awal-awal dulu lah, yang sederhana dulu, yang sesuai dengan kemampuan kita dulu. Saya yakin seperti cerita dari Bu Rita bagaimana memulai awal usaha, ya memang betul skala prioritas, ya, manajemen produksi itu memang sangat-sangat dibutuhkan, dan ini diperlukan semacam ya pengalaman dan istilahnya tadi ibaratnya istilahnya ngirit gitu ya, ngirit dalam artian dalam hal yang positif biar tidak banyak yang terbuang sehingga mencapai hasil yang maksimal gitu maksudnya. Dan termasuk dengan kendala-kendala itu insya Allah nanti akan saya sampaikan ini mungkin Pak Pimpinan, Pak Kepala begitu, siapa tahu nanti ada bisa membantu memberikan solusinya. Waktu kemarin sudah disampaikan, Pak, kalau istilahnya hanya memfasilitasi lokasi, gitu. Tadi Bu Rita karena untuk mulai usaha itu kan perlu lokasi juga perlu diberikan. Kalau hanya lokasi, mungkin kami bisa membantu ya di SKB, ya monggo kalau memang mau ada yang istilahnya berminat begitu ya, Pak Kepala sudah kali itu sudah kemarin ngomong sama saya kalau ada kita mau bantu istilahnya lokasi ya, lokasi istilahnya tempat maksudnya ya, kalau istilahnya mau membuat usaha atau memproduksinya di SKB silahkan itu. Nah, sehingga mari kita bersama-sama untuk ya betul tadi jawab dengan Bu Rita, kita mulailah ya kesempatan yang ada, walaupun PPKM sudah ada program atau gerakan pekan jajan, nah ini bisa menjadi tolak apa yang namanya pelumpuan kita untuk memulai usaha yang selanjutnya dengan semangat ya, semangat tadi Nek Bu Rita menyatakan semangat untuk membuat suatu hal yang menyenangkan, membantu pihak lain, keluarga atau mungkin untuk lingkungan dan sebagainya. Itu bagus juga dan itu patut ditiru. Nah, sehingga saya yakin Bu Rita tidak akan tinggal diam. Saya yakin sudah ada di grup, sehingga sewaktu-waktu ada permasalahan dan sebagainya bisa sharing dengan Bu Rita, sehingga apa yang kita cita-citakan, kita dambakan bersama untuk bisa berusaha itu akan terrealisasi, akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu tambahan dari saya. Yang jelas, ayo tetap semangat. Mari dengan istilahnya niat, Bismillah, insya Allah semuanya nanti akan diberikan kemudahan, insya Allah diberikan kemudahan dari Allah untuk memulai suatu usaha itu. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Edi atas tambahan motivasinya atau semangat-semangatnya yang menginspirasi. Selanjutnya dari ibu-ibu peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, baik itu kepada Ibu Rita maupun kepada Bapak Edi Siswanto. Monggo yang akan bertanya. Ini di kolom chat sudah ada yang bertanya, Mbak Siva Nur Afifah.
bertanya kepada Ibu Rita, Ibu kalau mau ikut kursus makanan itu di mana nggih? Monggo Ibu Rita bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Siva. Kalau dulu setahu saya kursus makanan itu di Solo, Mbak. Jadi masakan kayak model sayur gitu nggih, bukan yang kue-kue nggih. Nggih, Mbak Siva? Iya, Bu. Ya, itu dulu di Solo ada, cuma kebetulan saya kontaknya itu nanti saya coba bantu cari kontaknya nggih. Nanti kalau memang sudah ketemu, saya share di grup ya untuk kursus masakan-masakan. Kalau untuk kursus masakan itu memang agak susah, tidak seperti kalau kursus kue itu banyak sekali yang bisa kita cari. Saya dulu juga sempat nyari untuk kursus masakan, cuman sampai sekarang juga belum ketemu yang istilahnya yang pas itu di mana itu belum, Mbak. Nanti insya Allah kalau saya dapat info, saya infokan di grup nggih. Oke. Ya. Ada yang lain silakan monggo. Yang mau bertanya monggo. Yang sudah kemarin itu melakukan usaha, ada kendala-kendala bisa ditanyakan secara langsung di sini. Mbak Via, boleh nambahkan sedikit Mbak Via? Boleh Bu Rita, monggo. Tapi saya lihat yang produksinya Mbak, siapa yang jamur crispy nggih? Mbak Nilan, ya. Ya, itu kan sebenarnya sudah bagus sekali Mbak. Itu istilahnya tinggal perlu pengembangannya saja. Jadi kalau untuk jamur itu, kalau misalkan selama ini penjualannya kemana Mbak Nilam? Halo Mbak Nilan. Belum ya? Halo. Iya. Bu, bisa di-on kan kameranya? Itu Mbak Nilan. Pemasarannya jamur crispy itu kemana Mbak? Suaranya putus-putus Bu. Iya. Ini kan baru mulai pertama toh Bu, jadi belum kemana-mana. Iya. Kalau untuk istilahnya yang macam kayak keripik, kemudian jamur itu kan bertahan lama, gitu. Makanan yang kadaluarsanya lama. Itu packingannya nanti dibuat yang lebih bagus. Jadi packagingnya dibuat lebih bagus, itu bagus. Nanti ke depannya itu semoga bisa pemasarannya bisa lebih bagus lagi, dikembangkan lagi. Saran saya nanti Mbak Nilam ngurus, sudah punya izin belum Mbak? Izin usaha gitu udah punya atau belum? Kalau yang ini kan aku belum Bu, kan baru mulai. Oke. Saran saya Mbak Nilam nanti saya kasih linknya di grup untuk mengurus IUM OSS. Nah, setelah itu bisa didaftarkan PIRT-nya, Mbak. Kalau kita sudah memiliki izin edar atau PIRT, itu nanti Mbak Nilam pemasarannya bisa lebih leluasa. Misalnya, nanti bisa dititip ke toko oleh-oleh, kemudian ke toko yang menyediakan aneka jajanan. Kalau di Salatiga seperti Niki Mantep, kemudian ini di rumahnya mana Mbak Timpek Mbak G? Itu bisa dimasukkan ke toko oleh-oleh. Itu biasanya mereka menginginkan yang sudah mempunyai PIRT Mbak. Gitu. Kemudian lebih baik juga nanti bisa kalau misalnya mau bergabung di grup UKM, itu nanti untuk izin-izinnya itu bisa dibantu. Atau biasanya kan kita perlu juga kalau sudah berkembang itu perlunya sertifikat halal, Mbak. Kalau untuk toko-toko yang besar itu biasa mereka lebih tertarik dengan produk-produk yang sudah mempunyai sertifikat halal. Nah, untuk yang sertifikat halal ini memang berbayar. Cuma kalau kita sudah menjadi anggota UMKM Center Kabupaten Semarang, itu dari Dinas Koperasi biasanya tiap tahun mendapatkan fasilitasi. Jadi orang itu nanti pembiayaannya ditanggung oleh
Dinas Koperasi. Jadi kita gratis mengurus sertifikat halal, Mbak. Itu nanti kelanjutannya nanti maksudnya pengembangan produknya bisa lebih bagus lagi. Mungkin cukup itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Ampun, Bu. Ampun. Nggih. Nanti kan tinggal linknya dari sampean itu tuh, Bu. Iya. Tinggal ngisi itu kok nanti. Kalau udah Iya. dapat misalnya. Misalkan ada yang mau tanya untuk nyetak kemasan atau nyetak plastik yang murah di mana, nanti bisa saya kasih informasinya. Jadi kan itu pengaruh juga terhadap biaya, nggih. Kalau ada yang mau tanya, nanti saya informasikan tempat mencetak stiker yang murah di mana, kemudian untuk plastik yang murah di mana. Nanti saya share, saya kasih teleponnya di grup semua. Mungkin itu ada. Bu, kalau cara pemasarannya itu, maaf, Bu, kalau cara pemasarannya itu dibantu sama oleh pihak SKB apa kita cari channel sendiri atau biasanya? Mungkin Mbak Via atau Pak Edi deh, yang lebih perso. Kalau dari pihak ya, kalau kami di lembaga, biasanya kalau istilahnya membantunya itu, ya kalau memang nanti bisa biasanya hanya di tempat biasa kalau ada pameran atau kita masukkan ke koperasi di dinas gitu. Oh ya. iya. Ya. Karena dinas itu kan dari 19 kecamatan ke sana semua. Ya. Hingga harapannya nanti banyak dikenal di sana. Syukur bisa, insya Allah bisa membantu seperti itu. Atau pas ada pameran, biasanya tiap tahun itu mesti ada produk-produk dari program kita di SKB ataupun dari masyarakat dipamerkan di sana. Itu sebatas itu, Ibu, Mbak dan sebagainya. Oke. Ya, Pak Edi, saya boleh tambahkan sedikit, Pak Edi. Oke. Ya, kalau untuk mengenai pemasaran, kebetulan kita di UMKM Center Kabupaten Semarang. Jadi untuk para anggota itu kita bisa mengikuti seleksi untuk menjual produk-produk kita ke beberapa toko oleh-oleh yang sudah bekerja sama dengan UMKM Center itu, yaitu dari Indomat. Jadi seluruh Indomat di Kabupaten Semarang yang sudah kita suplai itu, yang sepanjang jalan raya Solo Semarang, tapi yang masuk Kabupaten Semarang. Itu di situ nanti kalau misalnya masuk ke Indomat itu coba dicek, ada beberapa produk teman-teman kita, produk UMKM yang sudah lulus seleksi dan bisa masuk ke Indomat. Kemudian selain itu ke Muncul Jaya Ungaran itu nggih, yang dekat alun-alun itu kita juga bekerja sama dengan Muncul Jaya. Kemudian kalau ada event-event atau pameran-pameran di beberapa instansi itu bisa kita ikutkan. Makanya tadi saya menyarankan bagi anggota kita, peserta pelatihan kita ini yang sudah memiliki produk, segera untuk mengurus izin, yang pertama OSS dulu, kemudian IRT, dan bergabung di UMKM Center Kabupaten Semarang. Di situ insya Allah manfaatnya banyak sekali untuk kemajuan perkembangan produk kita nanti. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Edi. Nggih, Bu, terima kasih. Mungkin betul ya, karena non sewu kami belum istilahnya ada pendekatan dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Mungkin kalau istilah ada pendekatan ke sana mungkin juga bisa membantu mungkin untuk pemasaran dan sebagainya. Ya, yang penting intinya monggo kalau memang ada kendala pemasaran dan sebagainya mungkin bisa dikomunikasikan. Siapa tahu nanti kami bisa membantunya. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Ampun, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak.
Ada yang akan bertanya lagi? Monggo. Terkait Itu di- kendala-kendalanya. Itu di chat itu sudah ada itu, seperti Mbak Sima atau apa itu. Oh iya. Ini Mbak Sima atau Ibu Siti Mahmudah, di mana tempat untuk mencetak logo yang murah. Mencetak logo yang murah itu kalau kayak model stiker ya Mbak, maksudnya Mbak? Ibu Mahmudah. Stiker atau kemasan apa? Kalau Iya, stiker, Bu. stiker itu, Untuk stiker kemasan itu loh, Bu. kalau stiker itu bisa. Kalau saya biasa di Santoso Printing Salatiga, kemudian itu juga murah Mbak. Di Salatiga Mbak. Kalau Itu untuk apa? Itu itu kalau untuk stiker. Iya, yang stiker. ya di Wanabi Salatiga murah, kemudian di Santoso itu sebenarnya pertokoan seberangnya itu loh Mbak, itu ada. Yang mana, Bu? Jadi pertokoan apa nggih, Pujasera tahu nggih, Salatiga nggih. Iya, tahu. Nah, nanti saya kasih kontaknya saja Mbak. Oh, nggih. Seberangnya Wonder itu ada di situ. Nggih. Oh, iya. Nggih. Nah, kalau untuk plastik yang disapin, itu di tengah Mbak. Cengek itu saya sudah survei itu udah paling murah Mbak. Cengek itu namanya Atalina plastik itu di situ murah sekali. Dibandingkan dengan yang lain itu menurut saya sudah paling murah. Dan tidak terpaku dengan minimal order. Jadi beliau bisa bantu, misalnya kita mau mencetak sedikit, itu masih bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oh iya, makasih Bu Rita infonya. Ya Mbak. Iya. Ada yang mau bertanya lagi dari ibu-ibu? Bu Purwanti? Atau sudah cukup ini? Sudah tidak ada yang bertanya lagi terkait dengan kendala ataupun tentang usaha yang akan dilakukan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini untuk presensi sudah saya share di kolom chat ataupun di grup WhatsApp dari ibu-ibu. Selanjutnya, sebelum acara ini ditutup, mohon ibu-ibu untuk menjawab soal post-test yang linknya akan saya kirimkan melalui kolom chat dan juga grup WhatsApp. Untuk pengerjaannya sekitar 10 menit ya ibu-ibu. Mbak, mau tanya lagi, Ya. ada tambahan sedikit. Oh, nggih. Ke Pak Monggo, Edi. Ibu Mahmudah. Iya. Iya. Pak Edi, nggih. Nggih, Bu, monggo pripun? Terus pundi? Ya, kalau sampai sejauh ini kan kalau kita pelaku usaha itu kan untuk menjalankan suatu usaha itu kan pasti sudah, kalau untuk alat-alat itu kan kita mau tidak mau harus mempersiapkan ya, kita kan sudah punya. Terus untuk kendalanya kan kita lebih ke modal usaha itu bagaimana ya Pak ya? Siapa tahu mungkin ada suatu maksudnya itu pinjaman modal usaha atau bagaimana gitu tuh Pak, tapi nanti dengan kontrak yang bagaimana seperti itu siapa tahu saja gitu Pak. Kalau untuk alat kan mungkin kita ya tadi tahu modal kan misalkan punya sedikit, yang penting kan kita beli apa yang penting tadi, misalkan kayak oven, mixer itu kan pasti sudah punya seperti itu Pak. Nggih. Kalau kaitannya dengan modal ya coba nanti saya tak istilahnya sampaikan ke Pak Kepala istilahnya untuk solusinya. Syukur bisa istilahnya non sewu ada kerjasama dengan
apa BKK atau apa nanti coba kita sampaikan dengan Pak Yoyok gitu, dan Iya. siapa tahu nanti dari kita juga bisa istilahnya ada program-program dari pusat yang bisa membantu. Ini kita konsultasi, biar saya konsultasikan dulu. Nanti kalau ada hasilnya seperti apa, nanti biar di share Mbak Dia ngaten nggih. Oh, nggih, Pak. Nggih. Iya. Terima kasih Pak Edi. Nggih, sami-sami. Terima kasih Ibu Siti Mahmudah dan juga Pak Edi. Monggo Ibu-Ibu silahkan untuk mengerjakan soal post-testnya. Saya beri waktu 10 menit. Untuk linknya sudah ada di kolom chat dan juga di WhatsApp grup deh. Mengingatkan untuk nanti selesai acara, mohon video bisa diaktifkan untuk keperluan dokumentasi, nggih.
sudah selesai Ibu-Ibu menjawab post testnya? Atau ada yang belum selesai? Masih 3 menit lagi. Ibu narasumber dan juga ibu-ibu peserta yang kami hormati. Selanjutnya yaitu acara penutupan yang akan ditutup oleh Bapak Edi Siswanto. Monggo Bapak Edi. Mute Pak. Masih di mute. Masih di mute Pak Edi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rita yang kami hormati dan para peserta PKH kewirausahaan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah ini sudah sampai di penghujung kegiatan gitu nggih. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya, Bu Rita dan para peserta semuanya yang sudah ikut aktif dalam kegiatan ini, dan kemarin dari hasil Mbak Pia juga sudah diambil istilahnya monitoring gitu sampai ke lokasi panjenengan gitu, walaupun hanya beberapa yang kami cukup gembira dengan hasil yang sudah ibu-ibu laksanakan, karena harapan kami paling tidak dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu ada tindak lanjutnya, ada yang istilah saya sudah memulai usaha, dan harapan kami dari SKB kedepannya juga nanti semakin banyak ya, semakin banyak. Nah, itulah tujuan akhir nanti agar para peserta bisa melakukan usaha dan istilahnya nanti untuk pemberdayaan masyarakat dan membantu keluarga dan lingkungan para peserta dalam kegiatan mensejahterakan keluarganya begitu. Nah, yang karena ini sudah cukup siang, sudah banyak hal yang sudah dilaksanakan. Saya lagi-lagi terima kasih pada Bu Rita yang sudah mendampingi dari awal sampai akhir ini sampai saat ini juga, dan kedepannya begitu. Dan saya titip pesan juga istilahnya grup yang sudah dibentuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu sebagai sarana komunikasi, sharing dan sebagainya, tukar kabar roh dan sebagainya. Ya, ini penting karena sekarang ini eranya era teknologi, apa-apapun lewat teknologi begitu, sehingga seperti yang disampaikan Bu Rita, apa sekarang modelnya online semuanya, termasuk perizinan dan sebagainya. Nah, tolong itu tetap dipertahankan, dan yang lain-lain kami mewakili SKB, kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan izin panjenengan semuanya, acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita, niat baik kita untuk melaksanakan kegiatan usaha tindak lanjutnya ini, dan semuanya juga berkah bagi kita semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah keseluruhan kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi lulusan program pendidikan kecakapan hidup pelatihan tata boga tahun 2021. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembinaan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat ke depannya. Tetap benahi apa yang kita kurang, kemudian ikuti perkembangan dan selalu upgrade diri. Beranilah dalam mengambil resiko, yakinlah pada diri sendiri dan fokus terhadap usaha yang akan dijalankan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap dalam menyampaikan yang kurang berkenan di hati Ibu-ibu dan Pak Edi sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diaktifkan videonya untuk dokumentasi. Monggo diaktifkan videonya. Bisa diaktifkan untuk videonya, akan saya capture.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya. Monggo yang ingin live bisa langsung meninggalkan room Zoom-nya. Ya, mohon pamit ya Mbak. Oke, Bu Makasih Rita. semuanya. Sama-sama, Bu.